sharing berbagi sebuah pengajaran firman Tuhan yang saya berikan judul Yesus mencukupkan, ya. Bicara tentang Tuhan mencukupkan. Mari kita akan sama-sama baca ayatnya dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, ya. Kita akan baca bergantian dengan keras. Saya baca ayat yang ke-1, saudara 2, nanti 4-nya sama-sama, ya. Begini kata firman Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Lanjutkan ayat 2. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Ayat 3 saya baca, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Ayat 4 sama-sama kita baca, saudara 2 dan 3. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Ya, kita masih berada dalam suasana awal tahun. Tidak terasa udah 17 hari kita jalani di tahun 2022. Hari ini tanggal 17 Januari. Saya pikir penting untuk saya suarakan ini di awal tahun supaya langkah kita yang kita jejaki hari demi hari dari awal tahun sampai akhir tahun itu menjadi hari-hari kemenangan dalam hidup kita. Makanya tunduk taat dalam tuntunan kebenaran firman Allah. Saya mau cerita sedikit dalam latar belakang ayat ini. Ayat ini menceritakan bahwa bangsa Israel itu selama 400 tahun itu diberbudak, jadi budak rodi, kerja paksa di tanah Mesir. Jadi budak, saudara. Ini di zamannya Nabi Musa. Dan inilah detik-detik, begitulah istilah saya, inilah waktu-waktu saat yang mendekat di mana bangsa Israel tengah malam itu akan dibebaskan oleh Tuhan. Mereka bukan lagi jadi budak, bukan lagi jadi hamba, bukan lagi jadi orang yang menderita, miskin, susah, kekurangan. Sebab di tanah Mesir mereka serba kurang. Tidur dicatu, dibatasi, gak boleh banyak tidur. Makan pun dicatu, dibatasi, minum pun dibatasi. Karena mereka sedang dalam kerja paksa budak rodi, saudara ya. Kehidupan Israel umat Allah di tanah Mesir betul-betul susah, menderita, sengsara, miskin mereka. Tetapi malam itu harta kekayaan bangsa Mesir ditransfer kepada umat Allah. Orang-orang Mesir, keluarga-keluarga Mesir termasuk sang Raja Fir'aun kasih kekayaan sama umat Allah kepada orang-orang Israel, kepada keluarga-keluarga Israel. Dikasih emas, dikasih perak, dikasih kain-kain, jubah siniar, segala macam yang mahal-mahal, saudara ya. Itu dikasih, harta Mesir malam itu ditransfer kepada bangsa Israel. Mereka bukan lagi budak. Ini saat-saat Tuhan akan merdekakan dan bebaskan umat Allah. Tapi lihat, sebelum mereka dibebaskan, singkatnya begini. Ini disuruh adakan apa ya, semacam pasca pertama. Jadi Keluaran pasal 12 itu gini intinya, saudara. Inilah akar daripada pasca. Mengapa kita orang Kristen merayakan pasca? Nah, ini akarnya. Ini adalah apa yang pertama kali umat Allah Israel merayakan pasca. Justru di tanah Mesir, di negeri asing mereka merayakan pasca. Bukan di tanah perjanjian, di negeri asing. Di Mesir, di tanah perbudakan. Nah, waktu mereka merayakan Paskah, mereka merdeka, dibebaskan, dilepaskan. Segala kuk dipatahkan, perhambaan dihancurkan. Ketika mereka merayakan Paskah. Dan memang kalau saya terangkan sedikit supaya Anda paham, Paskah itu dua macam. Paskahnya orang Yahudi dan Paskahnya kita orang Kristen. Dan ternyata dari Alkitab kita tahu Paskahnya orang Yahudi yang mereka rayakan dengan Paskahnya kita orang Kristen berbeda. Mereka orang Yahudi merayakan Paskah dengan cara apa? Harus begini, seekor anak domba itu disembelih. Seekor anak domba bagi masing-masing mereka, keluarga mereka. Tapi kita orang Kristen, Paskah yang kita rayakan adalah begini. Ya,
itu sudah digenapkan dalam satu pribadi. Itulah Yesus. Kita nggak pakai seekor anak domba lagi yang disembelih, darahnya dicurahkan. Sebab Paskah bagi kita orang Kristen sudah digenapkan di dalam satu pribadi. Itulah Yesus Kristus. Tapi saya mau kasih tahu bagian awal. Ini akarnya Paskah. Kenapa kita merayakan Paskah? Inilah Paskah yang pertama. Dan menariknya begini, ketika mereka sembelih anak domba, darahnya dilaburkan di tiang pintu rumah mereka, dagingnya mereka bakar, mereka makan. Bukankah di perjanjian baru ini bicara perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, makan dagingnya, minum darahnya. Ya, makna sesungguhnya malah kita dapat. Dan saya mau ingatkan, ketika mereka bagikan makan perjamuan kudus, ada pengorbanan anak domba di situ. Mereka dimerdekakan loh. Bagi kita pun sama, saya pernah terangkan sama saudara. Setiap kali kita perjamuan kudus, ingat kita memberitakan kematian Tuhan. Setiap kali di rumah, di gereja, di rumah karena ada cara online itu sah. Kita makan tubuhnya, minum darahnya. Apa yang terjadi? Kita memberitakan kematiannya Tuhan. Untuk apa Yesus mati? Ya, untuk menghancurkan kutuk. Mematahkan beban, mematahkan penderitaan. Makanya kalau mau kemenangan, mesti punya ini dalam kehidupan kita. Israel ketika merayakan Paskah, merdeka loh mereka, mengalami kemenangan. Singkat kata begini, ya. Lalu sebelum mereka malam itu dibebaskan, disuruh merayakan Paskah, dimulai dengan ini. Jadi saat-saat sebelum mereka bebas, datang firman Tuhan. Saya ingin kita perhatikan kata berfirmanlah Tuhan. Langsung saja next gambar berikutnya Anda lihat. Perhatikan dalam ayat ini. Saya baca Quran 12 ayat 1. Sebelum kemenangan terjadi, sebelum umat Allah dibebaskan, datang dulu firman Tuhan. Selalu begitu. Saya baca atau sama-sama kita baca Keluaran 12 ayat 1. Baca keras dengan semangat. 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Berfirmanlah Tuhan. Sebelum pembebasan terjadi, sebelum mereka dimerdekakan, sebelum kehidupan mereka dipulihkan oleh Tuhan, kemiskinannya dihancurkan, penderitaannya dihancurkan, diganti kemenangan, diganti kelepasan, diganti yang namanya kuasa Tuhan dinyatakan. Pertama kali yang Tuhan lakukan apa? Datang dulu firman-Nya, berfirmanlah Tuhan. Sebelum pembebasan terjadi, datang dulu firman. Memang selalu begitu. Baca dari semua Alkitab, dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Sebelum mujizat jadi, berkat turun, ya, pemulihan terjadi. Nomor satu apa yang pertama kali? Pasti firman Tuhan. Pertama kali firman Tuhan dulu yang turun, yang datang. Tuhan berfirman dulu supaya dibongkar tanah hati kita, supaya kita percaya kepada firman. Sebab mujizat terjadi oleh firman. Lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Memang yang pertama kali mulanya adalah firman. Sebelum semua ada, mujizat ada, berkat ada, kita pun ada. Nomor satu adalah firman pada mulanya. Lihatlah Yohanes 1 ayat 1. Saya mau bicara tentang firman dulu. Sebelum saya bicara yang lain saudara. Lihat ayat Yohanes 1 ayat 1. Saya baca ya. Pada mulanya ya adalah firman. Terjemahan lain ya. Pada pertama kali, pada awalnya, pada mulanya adalah firman. Lalu firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Sebelum langit bumi ada, segala sesuatu alam semesta ada, bahkan sebelum manusia ada, pada mulanya adalah firman. Pertama kali yang ada adalah firman. Karena ternyata Yohanes 1 ayat 1 katakan, ternyata firman itu pribadi Allah sendiri. Bicara firman, bicara Allah, bicara firman, bicara kuasanya Allah, kekuatannya Allah ada dalam firman. Sebelum semua tercipta, firman itu yang ada pertama kali. Sebab itu turun ke bawah di ayat yang ketiga. Saya baca begini. Segala sesuatu, lihat ini menarik, dijadikan oleh Dia, oleh firman. Dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Semua jadi karena firman. Manusia pun jadi karena firman. Adam ketika diciptakan dari debu tanah, cuma jadi patung dia. Gak ada kehidupan. Allah mengembuskan nafas kehidupan, baru dia jadi makhluk hidup, jadi manusia. Lewat kuasanya firman-Nya.
Makanya Ibrani 11 ayat yang ketiga. Coba sama-sama kita membaca ayat ini. Ibrani 11 ayat 3. 2, 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Clear, jelas. Ya, firman Allah itu yang menjadikan segala sesuatu. Kalau firman gak datang, firman gak turun, gak ada firman, ya semua gak jadi, semua gak ada. Semua jadi, semua tercipta, semua ada karena firman yang pertama kali datang. Jadi firman itu penting. Ya, alam semesta jadi, yang kelihatan ini ternyata tadinya gak kelihatan, tadinya gak ada. Yang gak ada jadi ada, yang tidak tercipta jadi tercipta. Itu pekerjaan kekuatan kuasa firman, saudara. Sebab itu saya kasih statement begini, gambar berikutnya. Firman Allah itu dia punya daya cipta. Sebab itu ketika kita baca firman Tuhan, kita baca sesuatu yang dapat menciptakan sesuatu. Statement ini penting. Supaya apa? Supaya begini, ada bergairah baca firman, ada bergairah dengar firman. Sebab ketika kita baca firman, ketika kita dengar firman, kita mendengar, kita membaca sesuatu yang dapat menciptakan sesuatu. Baca firman itu baca sesuatu yang dapat menciptakan, dapat mengadakan, dapat menjadikan yang tidak ada jadi ada. Yang belum tercipta itu bisa tercipta loh sama kita. Itu dahsyatnya firman. Beda dengan kita baca koran. Hari ini ada banyak berita terjadi ya, gempa bumi di Jogja, di pulau mana itu juga ada gunung yang meletus sampai Amerika terendam, daerah Australia juga ya, Jepang juga mengalami saudara ya, dampak gunung meletus. Kita kalau baca berita, berita apa saja, baca berita di koran, dengar berita di YouTube, dengar berita, lihat berita di televisi. Ingat, waktu dengar berita di media sosial atau baca berita di koran, itu koran itu tidak mencipta sesuatu. Anda baca buku apapun, cerita apapun di koran apapun, dengar dimanapun juga, itu tidak menciptakan sesuatu. Tetapi ketika Anda baca firman Tuhan, Anda dengar firman Tuhan dengan telingamu, Anda sedang mendengar, baca firman, itu bisa menciptakan sesuatu. Bergairahlah baca firman. Yang percaya katakan amin. Makanya berbahagialah orang yang membaca firman dan melakukannya. Kenapa berbahagia? Firman berkuasa. Dia punya kuasa cipta. Dia punya daya cipta. Beda dengan semua yang ada di dunia ini. Firman itu dahsyat. Karena itu pribadi Allah, dalam firman ada kekuatan Allah. Sebab firman itu kuasanya Allah. Anda baca firman, hidupmu akan diubahkan. Saya mau kasih contoh, beberapa contoh sama saudara. Ya, contoh bahwa firman itu berkuasa menciptakan sesuatu. Sebelum baca ayat yang saya kasih sama saudara, saya tambah dulu ya, saya gak sempat catat. Misalnya ya, dalam Lukas pasal 4 ayat yang keempat, sama dengan Matius pasal 4 ayat yang keempat dan turun ke bawah. Ada satu kisah ketika Yesus berpuasa, dia dicobai oleh iblis. Ya, iblis datang kepada dia dan iblis berkata begini saudara ya, ubah batu itu jadi roti waktu dia lapar. Yesus berkata begini, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Terjemahan lain, manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Ya, Yesus berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Maksudnya apa? Firman punya daya cipta, bisa kasih kekenyangan sama kita, kenyang jasmani, kenyang rohani. Makanya kalau kita menikmati firman, makan firman bersama Yesus, satu hidangan dengan dia, kita kenyangkan rohani kita. Puas rohani kita. Sebab firman yang kita makan, firman yang kita dengar, itu kasih kekenyangan, kepuasan sama rohani kita. Saya berharap, saya berdoa setiap kali firman diperdengarkan, firman dilepaskan, itu memberikan kekenyangan, kepuasan pada rohani saudara. Firman kuasanya bisa kasih kenyang. Termasuk kenyang jasmani. Ada juga satu cerita ketika di Yohanes pasal yang keempat saudara ya, Yesus itu ketemu sama perempuan Samaria. Murid-muridnya pergi beli makanan. Ketika muridnya datang, Yesus ngomong gini sama murid-muridnya,
padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Murid-muridnya bingung. Yesus merasa full, Yesus merasa kenyang. Muridnya sampai bertanya, siapa yang kasih makan Yesus? Siapa kasih makan dia? Ketika Yesus beritakan firman kepada wanita Samaria ini, Yesus kenyang secara rohani, kenyang. Firman itu mengenyangkan loh. Jadi kalau orang lapar rohaninya, maka dia suka tertarik sama makanan dunia. Dosa dia makan, itu orang lapar. Orang yang jatuh dalam dosa, jatuh lagi, Kristen tomat, bertobat, kumat. Kenapa orang jatuh dalam dosa? Kenapa orang akhirnya yang dilakukan dibeli dosa? Orang itu pasti kosong, gak punya firman. Hatinya gak menyimpan firman. Kalau Anda baca Mazmur 119, saya minta tolong multimedia sediakan ya. Ayat 11 kalau gak salah itu, tolong dicek. Mazmur 119 ayat 11, tolong multimedia. Pemazmur berkata begini, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, firmanmu, supaya apa? Aku jangan berdosa terhadap engkau. Sebuah pengakuan iman dari pemazmur. Kalau orang sampai berdosa di hadapan Tuhan, jatuh dalam dosa, Anda tahu apa? Dia gak simpan firman di hati, kosong hatinya. Dia gak kenyang sama firman. Makanya kenyang sama firman. Firman kalau ada dalam hati kita jadi makanan mengenyangkan kita. Gak akan jatuh lagi, jatuh bangun. Anda akan lurus dalam firman Allah. Firman itu yang, makanya ada dua yang menyucikan kita. Yang pertama adalah darah Yesus. Dia menyucikan apa? Dosa-dosa perbuatan yang kita lakukan di masa lalu. Yang kemarin-kemarin. Tapi firman itu menyucikan hati kita. Ketika kita mau buat dosa, firman sucikan. Ada firman, tidak boleh, itu dosa, Tuhan marah, itu kenajisan, itu kotor. Firman bekerja menciptakan apa? Penyucian di hati. Dahsyat loh firman. Makanya pemazmur berkata apa? Simpan janjinya Tuhan firman di hati. Bikin kenyang di sini. Maka tidak akan jatuh dan jatuh lagi. Jadi hal yang pertama saya mau sampaikan sama saudara, daya cipta, kuasa cipta firman Allah itu kasih kekenyangan sama kita. Puas hati kita akan firman. Nah sekarang saya lihatkan gambar ini kembali. Lukas 5 ayat 5, 6 itu membuktikan bahwa memang firman itu punya kuasa. Saya berharap ketika firman Allah dilepaskan itu bangkitkan percaya kita. Wah firman luar biasa, aku mesti rindu cari firman, kejar firman. Lihat. Lukas 5 ayat 5 sampai 6 saya baca ya. Simon menjawab, Petrus menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Ayat 6-nya. Dan setelah mereka melakukannya, lihat, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Anda tahu kan cerita ini dengan jelas. Petrus itu semalam-malaman gagal menangkap ikan. Tidak ada seekor ikan pun yang dia berhasil tangkap. Itu namanya gagal. Kerjanya gagal, bisnisnya gagal, usahanya gagal. Tapi ada firman yang datang. Kapan Petrus dipulihkan? Kapan Petrus mengalami booming yang belum pernah terjadi dalam hidupnya? Petrus dalam Lukas 5 ayat 5 sampai 6. Dia itu ngalami mujizat, ngalami berkat yang apa istilahnya ya, memecahkan rekor. Dia belum pernah ngalami berkat model begini. Sekali menjala, jala penuh dengan ikan sampai jala mau koyak. 2 perahu penuh dengan ikan. Ya mungkin gak sampai 1 jam dia penuh itu lakukan perintah firman Allah. Dia ngalami sesuatu yang belum pernah terjadi. Ini mujizat berkat yang betul-betul memecahkan rekor. Tidak mustahil saudara ya. 2022 ini dari awal tahun dan bulan-bulan ke depan. Anda justru masa sukar, masa krisis, masa pandemi. Masa dimana banyak orang dunia mengalami kegagalan-kegagalan. Orang mulai cerita, saya gagal pak, omset saya turun pak, dagangan saya sepi. Itu kan orang, bukan Anda. Anda orang yang percaya pada Tuhan, hidup dalam Yesus, ada punya firman. Firman itu punya daya cipta. Dia bisa menciptakan begini, mengadakan begini. Orang yang gagal jadi berhasil. Orang yang tidak berhasil jadi sukses begitu. Itu Petrus. Kenapa? Dia berkata begini. Ya guru, semalam-malaman aku gagal, gak dapat ikan. Alkitab katakan apa? Tetapi karena engkau menyuruhnya.
Terjemahan bahasa Inggris katakan, nevertheless at the word. Karena firman-Mu, karena perkataanmu, aku melakukannya juga. Karena firman berkata begini kan, tebarkan jalamu. Itu kan firman dari Tuhan. Ada banyak janji Tuhan loh yang Tuhan beri sama kita. Persoalannya kembali saya ulang, Anda lebih percaya kepada kegagalan yang di depan mata, Anda lebih percaya dengan kesukaran yang Anda lihat, atau pagi ini Anda percaya begini, kepada janji-janji Tuhan. Ingat, janji Tuhan selalu digenapi. Kalau Tuhan berjanji yang baik kepada kita, dia dipulihkan, ya Anda akan dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Janjinya nggak pernah meleset, selalu digenapi. Persoalannya pada kita, Tuhannya nggak pernah gagal, selalu bisa menggenapi. Masalahnya kita lebih percaya kepada janji-janjinya Tuhan yang baik kepada kita, atau lebih percaya kesukaran yang kita lihat di depan mata. Hari ini kesukaranmu bisa diubah, dijadikan oleh kuasa firman. Dia punya daya cipta, dia bisa mengubah keadaan kita. Ini bicara ekonomi. Ekonominya yang gagal diubah. Ini bicara keuangan, bisnis, pekerjaan. Jadi di awal tahun saya suarakan sama saudara, termasuk pada usaha bisnismu. Engkau berkata, sepi Pak pekerjaanku. Ayo kembali kepada kuasa firman. Percaya kuasa firman. Dia sanggup mengubah kegagalanmu menjadi sebuah keberhasilan. Percaya pada janjinya. Ketika Anda baca firman, Anda dengar firman, ingat Anda sedang baca, kamu sedang mendengar sesuatu yang dapat menciptakan sesuatu dalam hidupmu. Berharga firman buat kita. Karena firman di dalamnya ada kuasa Allah. Ini contoh yang pertama. Masih ada yang lain, saya mau tunjukkan. Lukas pasal 7 ayat yang ke-7. Tentang seorang perwira di Kapernaum. Dia punya hamba sakit. Dia minta tolong supaya Yesus datang ke rumahnya, sembuhkan hambanya. Ya, tetapi ketika Yesus berkata, oke, aku akan datang ke rumahmu. Tiba-tiba di ayat 7 dia ngomong begini. Lukas 7 ayat yang ke-7. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Perhatikan kalimat ini. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Terjemahan Inggris katakan, but say the word. Seperti firmanmu, seperti perkataanmu, katakan sepatah kata saja. Katakan sepatah kata firmanmu. Aku percaya, aku beriman, hambaku sembuh. Karena dia percaya pada firman. Percaya kepada janji Tuhan. Walaupun di depan mata hambanya sakit mau mati. Tapi dia bukan percaya kepada yang dia lihat. Dia percaya kepada janji Tuhan. Percaya kepada firman Allah. Aku percaya sepatah kata saja hambaku sembuh. Pergilah, pulanglah kata Yesus. Jadilah kepadamu seperti percayamu, seperti imanmu. Sembuh hambanya. Tepat di mana Yesus berkata dengan firman-Nya. Sembuh loh. Ya, imannya jadi, harapannya jadi, cita-citanya jadi, kerinduannya jadi. Apa yang menjadikan cita-cita terwujud jadi nyata? Hari ini namanya tahun baru 2022. Orang pasti punya harapan baru dong. Orang pasti punya cita-cita yang baru. Orang pasti punya keinginan yang baru. Dengarkan, cita-citamu bisa menjadi nyata kalau engkau pegang janji Tuhan. Yang pertama kita belajar, firman Allah itu bisa kasih kenyang rohani kita. Yang kedua, dia bisa merubah ekonomi yang gagal jadi berhasil. Pekerjaan yang berantakan jadi diangkat kembali oleh Tuhan. Rancangan Allah bukan kebangkrutan buat saudara. Rancangan Allah adalah berkat-berkat yang limpah diberi sama saudara. Tapi kembali, percaya tidak kepada kuasa firman. Termasuk firman itu menyembuhkan orang yang sakit. Kalau ada di antara saudara yang sedang mendengar firman Allah, pagi ini tubuhmu sedang sakit, pegang janji Tuhan, percaya kepada firman, bergairahlah kepada firman. Ada kuasa, firman itu punya kuasa menciptakan sesuatu, punya daya dia. Memang firman gak kelihatan, perkataan, kata-kata yang kita baca, tapi ada daya kekuatan di situ, menyembuhkan. Saya selalu diberkati tentang kisahnya John Sung. Mungkin kita baca Alkitab gak kayak model John Sung, kita gak kuat. Saya pun gak seperti itu. John Sung itu karena masa itu kan tahun 30-an, tahun 40-an belum ada listrik.
John Sung malam-malam saya banyak cerita, banyak dengar cerita itu, saya pun suka ceritakan sama jemaat di Jombang. John Sung itu kalau malam baca Alkitab pakai lampu templok, lampu minyak yang keluar asapnya itu saudara ya. Itu kalau dia baca Alkitab modelnya John Sung gini, dia berlutut, lututnya nancap di tanah. Itu bisa berjam-jam dia baca Alkitab sambil menangis. Baca Alkitab pakai lampu templok berjam-jam dia nikmati firman Allah sampai meneteskan bercucuran air mata. Itu kan pekerjaan firman yang menjamah hatinya. Itu kan kuasa firman yang punya daya cipta sampai menyentuh dalam kedalaman hatinya. Karena Ibrani ya mengatakan begini, firman itu bagikan pedang tajam yang bermata dua. Dia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan sumsum. Iya kan? Sampai memisahkan apa? Pikiran dan perasaan kita bisa dibedakan. Ya, rencana Tuhan, kehendak Tuhan sampai dengan pikiran kita, itu bisa dibedakan loh sama kuasa firman. Saking tajamnya luar biasa tuh firman. Jong Sung sampai nangis. Saya gembala, saya pemberita firman. Seringkali di depan mimbar begitu saya beritakan firman. Belum doa, masih berita firman disampaikan. Mau di gereja saya menggembalakan, mau pelayan di lain. Kemarin pun saya melihat dalam pelayanan. Ketika saya pelayan di Surabaya dari pagi sampai malam, ada banyak jiwa-jiwa yang belum menyembah. Itu udah nangis, saya lihat udah mulai copot kacamatanya, usap air mata. Itu pekerjaan firman loh. Dia bisa menjamah, kasih kenyang kita, kasih kuat kita. Bahkan yang hebatnya begini, dia punya daya cipta yang sanggup mengubahkan setiap kita. Bergairahlah untuk mendengar firman. Saya lanjutkan kembali pada Keluaran 12. Tapi ingat pesan pertama dari ayat ini. Sebelum mereka dibebaskan, apa yang terjadi? Firman Tuhan dulu yang datang, petunjuknya yang datang. Apa firman yang datang sama mereka? Lihat ayat yang kedua. Mari sama-sama kita membaca saudara di ayat yang kedua. 2, 3. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Saya tuliskan di bawahnya, hal pertama ya yang diperintahkan oleh firman Tuhan, oleh Tuhan adalah ini, merubah kalender. Pasti kaget orang Israel di tanah Mesir, di tanah perbudakan 400 tahun. Tuhan bilang, ubah ya kalendermu. Ubah ya permulaan bulan ini bagimu. Yang akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Pasti mereka kaget. Karena mereka ada punya kalender. Mereka pakai kalender Mesir. Mesir bicara dunia. Kalender, coba berikutnya. Kalender itu bicara apa sih? Cara hidup kita. Agenda hidup kita. Singkat kata begini, karena waktu ya. Kalau kita ikut Yesus, kalender kita harus berubah. Agenda kita harus berubah. Jalan hidup kita harus berubah. Bukan jalan hidup kita lakukan. Rancangannya Tuhan sama kita. Anda mesti pakai agendanya Tuhan. Ini kalau saya ngomong lebih dalam sebetulnya asik ya. Jadi ibaratnya seringkali kita itu justru agenda kita yang jalan. Ingat ya, Yesaya 55 ayat 8 dan 9 katakan, jalanmu bukan jalanku, rancanganmu hai umatku bukan rancanganku. Bedanya rancanganmu jalanku dengan jalanmu adalah seperti tingginya langit dari bumi. Yang Tuhan mau adalah jalannya Tuhan yang kita ikuti. Agendanya Tuhan kita ikuti. Kehendaknya Tuhan kita jalani. Anda jangan model kayak Yunus. Lihat gambar ini. Yunus itu ikuti agendanya sendiri, nggak ikuti agendanya Tuhan. Badai datang, musibah datang, celaka datang, mau mati datang. Dan ujungnya begini, agendanya Tuhan yang harus jadi. Dicaplok ikan, dimuntahkan kembali ke Niniwe. Karena rancangan agendanya Tuhan, nabi ini harus ke Niniwe, bukan ke Tarsus. Nanti di perjanjian baru, di Tarsus itu muncul kemudian Paulus dari Tarsus. Tapi agendanya nanti di Kisah Rasul. Belum pada masa Yunus. Selalu agendanya Tuhan. Saya mau ingatkan pendek saja begini. Biarlah 2022. Agenda Tuhan mesti terjadi sama kita. Ya, agenda Tuhan yang jadi. Saya percaya doa pagi YouTube channel ini Anda bisa menikmati firman. Saya percaya ini agendanya Tuhan. Saya bisa tahu ini agendanya Tuhan. Dari awal Tuhan gerakkan saya untuk bikin doa pagi lewat online ini. Ini agendanya Tuhan. Maksud saya begini,
Yang jadi dalam hidupmu harus agendanya Tuhan yang jadi, bukan agenda kita. Jangan maksa. Dengan saya berharap ketika Anda mengerti firman Allah ini, kalau Anda menyodorkan sesuatu kepada Tuhan, dengar baik, yang Anda harus sodorkan. Apa yang harus Anda sodorkan, saudara? Kehendaknya. Ada banyak kita beda ya. Selalu yang kita sodorkan itu yang kita mau. Tuhan, saya mau kerja ini, saya mau bikin ini Tuhan. Rencana saya ini Tuhan. Tolong sertai, tolong berkati, tolong bikin berhasil. Kita tunjukkan agenda kita, rencana kita paksa Tuhan berkati rencanaku. Harusnya datanglah kepada Tuhan dengan kertas kosong. Tuhan, apa kehendakmu buatku tahun ini? Tuhan, apa rencanamu, agendamu buatku Tuhan, yang mesti ku kerjakan? Harusnya kertas kosong, kita yang tanda tangan. Tapi kita lain, kita sodorkan pada Tuhan sebuah kertas. 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 100 ini Tuhan. Lalu kita minta Tuhan yang tanda tangan. Kebalik loh. Harusnya kertas kosong. Tuhan, kehendakmu apa? Rencanamu apa? Memang aku punya rencana kerjaan. Tapi rencanamu bagaimana Tuhan? Tanya sama dia. Sehingga yang terjadi nyata dalam hidup kita, itu adalah agendanya Tuhan. Makanya ketika sebelum mereka dibebaskan, dipulihkan, dipatahkan belenggu kemiskinan, dibebaskan keluar dari tanah Mesir. Tuhan katakan apa? Agendamu ganti. Bulan pertama harus bulan Nisan kata Alkitab. Itu bulan pertama. Apakah hanya hari itu? Tidak. Coba kita baca di ayat yang kedua. Sama-sama kita baca ayat yang terakhir buat kita. Ayat yang kedua. 2, 3. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu itu. Akan menjadi bulan pertama bagimu apa saudara? Tiap-tiap tahun. Agenda itu, kalender itu bukan cuma di tahun itu saja. Tapi tiap-tiap tahun. Agenda Tuhan, rencana Tuhan, jalannya Tuhan itu harus terjadi setiap tahun. Anda gak boleh berkata begini, ya pendeta, tahun ini biar agenda saya saja yang jadi. Kan kemarin tahun 2021 sudah rencananya Tuhan, agendanya Tuhan. Sekarang biar agendaku, aku ingin kerja ini, aku ingin melakukan ini. Gak bisa, namanya umat Tuhan itu kepunyaan Tuhan. Anda gak boleh pakai kalendermu sendiri, agendamu sendiri, apalagi kalender agendanya dunia. Kamu harus pakai agendanya Tuhan. Setiap tahun, tahun demi tahun. Termasuk tahun 2022 ini. Biarlah agenda Tuhan yang mulia itu jadi atas setiap kita. Rencana Tuhan yang ajaib jadi atas kita. Karena memang pembebasan Israel dari tanah Mesir itu memang agendanya Tuhan. Agenda yang luar biasa. Firman Tuhan datang, pembebasan terjadi. Dan saya percaya tahun ini masih berat kita hadapi. Masih ada peperangan. Kita akan berhadapan dengan realita. Ya, semua yang terjadi di muka bumi ini, semua kejadian yang ada di tahun 2022, kita semua hadapi realita itu. Tetapi percaya, di setiap kejadian, di setiap peristiwa ada janji firman di situ. Ada agenda Tuhan di situ. Dan saya percaya kalau agenda Tuhan buat kita, firman Tuhan buat kita, karena Anda mesti mengerti yang namanya kuasa firman itu menciptakan sesuatu. Yang dia ciptakan, yang dia jadikan, gak pernah kejahatan. Catat itu. Gak pernah keburukan, gak pernah sesuatu yang menyakitkan kita, merugikan kita, yang buruk buat kita. Semua agenda Tuhan, rencananya Tuhan, firman berkuasa menjadikan sesuatu. Itu semua kebaikan, semua kemuliaan, semua peninggian, kehormatan, kemuliaan buat kita. Ya, contoh Petrus yang gagal diubah jadi berhasil. Kita yang lemah dikuatkan lewat firman, yang sakit disembuhkan. Sebutkan sama saya, ada yang buruk yang dia ciptakan? Tidak ada. Percayalah, tahun baru 2022 tanggal 17 ini, hari-hari ke depan mungkin banyak kejadian kita hadapi. Tapi ingat, ada janji Tuhan di situ, ada agendanya Tuhan buat kita. Agenda Tuhan kalau jadi sama kita, itu pasti luar biasa. Kemenangan, pembebasan, pemulihan. Hiduplah dalam kuasa firman, bergairahlah dengan firman. Engkau akan dipulihkan. Tahun ini, tahun yang lebih baik dalam kehidupan kita. Asal pilihan kita bukan lebih percaya dengan yang kita lihat. Mungkin meskipun kesukaran, lebih percaya pada janji Tuhan, agenda Tuhan yang memulihkan, menolong setiap kita.